Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukazzibin. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukazzibin. Hadza bayanul linnasi wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Hadza bayanul linnasi wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Masya Allah. Qad sungguh, kholat telah berlalu, min qablikum sebelum kalian, sunanun sunah Allah, fasiru maka berjalanlah kalian, fil ardi di muka bumi, fangzuru dan perhatikanlah oleh kalian, kaifa bagaimana, kana akibatu kesudahan, al mukazzibina orang yang mendustakan. Hadza inilah Quran. Bayanun suatu keterangan. Linnasi bagi manusia. Wahudan dan petunjuk. Wa mau'izatun serta pelajaran. Lil muttaqina bagi orang-orang yang bertakwa. Wala tahinu dan janganlah kamu merasa lemah. Wala tahzanu jangan pula bersedih hati. Wa antum sebab kalian al-a'launa derajatnya paling tinggi. In kuntum jika kalian mu'minina beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Kawan-kawanku yang saya hormati, tentu saja kita awali dengan memuja Allah Subhanahu wa taala, karena segala puji hanya milik Allah yang Maha Suci, segala puja hanya milik Allah yang Maha Kuasa. Sepatutnya kita sebagai hamba bersyukur kepada Allah yang Maha Ghafur atas segala curahan rahmat dan nikmat-Nya lah kita masih bisa diberi kesempatan untuk berkumpul, untuk meningkatkan lagi keimanan kita, untuk meningkatkan lagi ketakwaan kita, yang mudah-mudahan tentu saja tiada lain yang diharapkan, satu-satunya yang diharapkan adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah sampai kini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan sholihan indallah. Amin. Tema kita kajian hari ini tentang makna akibah dalam Al-Qur'an. Sebagai informasi terlebih dahulu yang saya dapatkan dari buku ensiklopedia Al-Qur'an, kata akibah itu kurang lebih ada
71 kali terulang dalam Al-Quran dalam bentuk isim ma'rifah. Masih ingat isim ma'rifah apa? Isim ma'rifah itu salah satu tandanya adalah diawali alif lam. Itu berarti isimnya ma'rifah. Al-akibatu dinya ya mata ayatnya kana akibat. Iya. Atau pun yang kedua idofat. Itu ciri apa? Isim ma'rifat. Alif lam awalnya atau enggak idofat. Idofatnya isim tapi tidak menerima alif lam dan tanwin. Isim kan ciri isim teh kudu aya alif lam, kudu aya tanwin. Tapi aya isim tidak menerima alif lam, tidak menerima tanwin. Sehingga tadi kana akibatu eta teh isim, tapi teu aya alif lam, ujungna teu aya tanwin. Eta ciri-ciri idofat. Itu sedikit kita mengulang pelajaran nahwiyah kita satu. Tinggal kemana sih kan nanti pengetahuan. Kemudian 6 kali di dalam bentuk fi'il madi. Fi'il madi itu kata kerja bentuknya lampau. Kemudian 2 kali dalam bentuk fi'il mudhari yang artinya kata kerja yang menunjukkan sekarang atau yang akan datang. Dan sekali dalam bentuk fi'il amr, kata kerja perintah. Nah, itu sebagai informasi suplemen saja. Kata akibat ini dalam bentuk segalanya, dalam bentuk segala tasrifnya itu ada kurang lebih kalau di total 71 tambah 6 77, 77 tambah 2 79, 79 tambah 1 80 kali terulang dalam Al-Qur'an. Dari sekian 6.000 sekian ayat itu hanya 80 berarti 80 kali. 80 kali terulang dalam Al-Qur'an. Secara maknanya saja dulu sebetulnya lamun secara bahasa Arab akibat itu kan kita ada juga ya akibat yang ditranslate jadi bahasa Indonesia sebab akibat. Lamun aya sebab pasti aya akibat. Menurut contohkan biasa yang paling populer kalimat-kalimat sebab akibat itu tak mungkin ada asap kalau tak ada api. Dan gitu nu tadi nu sok disiasa boga taya seuneun makan abadi eta teh sebenarnya. Karena aya seuneun jadi berasap. Nah, itu sebab akibat. Maka dalam bahasa Arab akibat secara maknanya itu artinya mengakhirkan sesuatu dan menempatkannya setelah sesuatu. Yang tadi akibat itu pasti ditempatkan setelah ada sebab. Itu secara arti bahasanya memang. Maka dijadikan akibat dalam bahasa Arab itu seperti akibat dalam bahasa Indonesia. Ya, akibatna gitu cenah ge mata ulah kan gitu. Oke. Kita kembali kepada kita yang baca ayat Al-Qur'an tadi, qad khalat min qablikum sunan. Sungguh telah berlalu sebelum kalian itu sunah-sunah Allah. Oh, ternyata bukan hanya sunnah Rasul saja yang ada bahasanya. Sunnah juga disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tadi kita pernah jelaskan dulu, iya namanya sunnatullah. Naon aya sunnatullah teh? Kita pernah jelaskan dulu, naon sunnatullah teh? Sesuatu Pasti akan terjadi. nah yang pasti akan terjadi jika gitu. Ketentuan yang sudah berlaku di alam raya ini itu adalah sunnah. Betul. Lamun secara ayeuna ilmu sains mah berarti ilmu IPA mah disebut nanti istilah nanti hukum alam. Karena kan mereka tidak pendekatannya Tuhan, maka hukumnya hukum alam. Padahal hukum alam itu ciptaan saha? Allah. Tah hukum alam ieu teh disebutna sunnatullah. Contoh simpelna siga kieu, seuneu panas. Seuneu teh panas, eta sunnatullah. Sok cobaan we, seuneu nu teh ada satu sejarah api pernah dingin di dunia mah. Misalkan Nabi Ibrahim salah satu contohnya
ada juga di pas Ashabul Ukhdud ya, Uwais juga sama. Zunwais kemarin apa? Yang dibakar Ashabul Ukhdud. Yang dibakar hidup itu sama juga. Yang anak kecil kemarin dibahas, anak kecil yang diserumkan diis itu. Tapi ya meninggal kemarin. Kalau seperti itu, maka berubah bukan sunatullah, tapi inayatullah, perlindungan dari Allah. Ketika Nabi Ibrahim misalkan dilempar oleh Raja Namrud, Allah langsung menyuruh api kun bardan wasalaman, jadi tiis dan menyelamatkan. Yang asalnya sifat hukum sunatullahnya adalah panas dan menghanguskan. Itu yang namanya adalah inayatullah. Jadi ada dua langkah sebetulnya yang bisa kita tempuh dalam segala kehidupan ini ketika kita mengarungi segala masalah dalam kehidupan. Ada cara cari solusi lewat sunatullah. Terkadang orangnya tompoho aya kene jalur inayatullah, meminta kepada Allah. Maka kayak hadis wajar ketika Rasulullah SAW bersabda, ad-du'a silahul mukmin. Doa adalah senjatanya orang mukmin. Karena doa salah satu cara kita menempuh jalur inayatullah. Gitu. Ini sunatullah teh seperti itu nya, ini sunanullah teh gitu. Tapi dalam hal ini ketika dalam ayat ini juga ada perintah fasiru fil ardi. Maka berterbanganlah di muka bumi. Ulin atau ulin, healing atau healing, gawe wae. Beunghar hante healing atuh kali-kali. Tapi tadi teh awas. Jalan-jalan yang menjadi sunnah, yang menjadi berpahala adalah jalan-jalan yang dengan tujuan kita mencari pelajaran dari tadabbur. Mun istilah orang mah tadabbur. Cik tilik naon nu bisa jadi pelajaran untuk meningkatkan kedekatan kita dengan Allah. Itu jalan-jalan yang menjadi pahala. Dari saukur healing ka mall. Ari jakat mall mah inget we jakat mall sok poho gitu kan. Beureun bahasa baheula mah. Ai jakat mall mah sok pangheulana, ai jakat mall sok kating galun. Itu fasiru fil ari, tetapi tidak fangzuru. Perhatikan baik-baik. Baik dengan mata kepalamu sendiri bahwa kejadian-kejadian azab-azab yang Allah turunkan ke orang-orang terdahulu itu nyata. Lamun pendekatan siga kieu moal nepi aya bahasa siga kieu rada ngeri pas ada berapa tahun? 5 tahun ke belakang atau 6 tahun ke belakang aya nu bikin tweet seperti gitu. Kalaulah LGBT itu diharamkan, maka Allah akan menurunkan hujan batu seperti kepada kaum Lut. Wah. Kan ngeri sih gitu. Berarti tara ulin ngomong gitu meureun gitu. Kan kita misalkan kaum Lut itu ada di daerah dekat-dekat Tigris misalkannya di situ. Ulin atau kadinya saya. Jangan justru kalah malah sekali nantang gitu aja, nantang sih kan nanti. Nantang Allah kudu diturunkan hujan batu heula karek kudu sadar. Kata Allah jangan fangzuru kaifa kana akibatul mukadzimin. Ye kanya Allah. Entong ngarasaan deui atuh. Jadikan pelajaran-pelajaran buat kita terjadian umat-umat sebelumnya. Tapi hayang apal kitu teh. Ulin atuh. Minimalna berselayar di dunia maya minimalna. Tempo cik aya nu jalan-jalan nge-vlog YouTube ka ditu teh. Aya teh sanggup mah. Itu penting tontonan umum. Daripada hanya sekedar nge-troll TikTok yang goyang-goyangan, mending lompat ke mana-mana nge-vlog-vlogan. Gitu. Ya sesemangat. Tapi ya isi kontennya dengan vlog-vlog itu. Tidak semua orang punya waktu luang untuk itu kan. Tapi kan aya jelema nu ngaluangkeun waktu yang eta, bahkan jadi mata pencaharian dia. Lakukan itu. Telusuri itu. Orang kan akhirnya mah hayang ka kaget, hayang apa kondisi Mekah tuh kudu ka Mekah heula aya namanya. Tinggal scroll anu vlog nu anyar misalkan karek 2 tahun yang lalu atau 3 bulan yang lalu geus aya tuh.
Haramain tiap hari on live. Anu Haramain. Haramain live kan. Sekatempo teh kudu kali itu kudu mayar ongkos ayeuna 20 jutaan. 2 bolak-balik teh nya. 20 juta. Ku zaman ayeuna mah geus gampang pisan sampai bisa menemukan itu. Contoh misalkan sisa-sisa kaum Ad misalkan. Searching lah sisa-sisa kaum Ad. Itu penting. Jadi minimal fasiru fil ardi dalam artian nincak bener-bener bumi, tapi memang beda hawa langsung nempok sarang ninggal dina dunia maya memang efeknya berbedanya langsung nincak mah berbeda sangat gitu. Nya juga anak baheula di Mesir nincak piramid jeung nempok video piramid jeung fotona beda hawana. Ninggal mayatna Firaun langsung di museum Ramses saat itu beda pasti ngali memang ada beda kan ya tapi ya usahakan dengan rasa yang sama gitu orang teh keur ulin gitu. Dengan rasa yang sama orang teh keur mengambil pelajaran bangun siga gitu kaifa kana akibatul mukadzibin bagaimana akibat dari orang-orang yang mendustakan gitu. Nah ini ayat ini seperti itu. Haza Al-Quran lah. Banyak kisah-kisah umat terdahulu. Bahkan ulama tafsir bilang sepertiga isina Al-Quran tentang kisah-kisah umat terdahulu. Porsinya banyak sekali. Artinya sebelum Anda berselayar dalam dunia maya, selasari heula di Al-Quran. Itu yang menjadi petunjuk. Orang teh ngeplog naon supaya jadi manfaat jang keimanan orang. Itu kabeh Kapadokia searching masih rebel ari kan aya teh Kapadokia jadi pelajaran misalkan atau hanya sekedar jadi korban kan film naon itu teh Kapadokia teh film naon teh nya teu rame nya tara nonton filmnya alhamdulillah sami teh apa mana salinggo kitu bisa film itu. Nah itu kan jadi ki Al-Qur'an ieu selasari Al-Qur'an sepertigana teh siga kitu. Mun geus bisa beres ngurilingan Al-Qur'an, Anda sudah berkeliling sepertiga Al-Qur'an. Lamun supaya lebih dari bisa berimajinasi dengan nyatanya hari ini, selancar dunia maya, tersanggup tadi itu. Tentu dengan harapan doa ya Allah. Tadi teh meskipun tenincek secara tanah hanya berselancar di dunia maya, tapi mudah-mudahan sama tujuan kita mencari pelajaran supaya tadi menekan rasa bisa tadi juga nantang pada akhirnya bahwa mendustakan Rasul asa kumaha dihancurkeun nanya di perangan dan sebagainya geuning saya mendustakan Rasul akhirnya teu naon kan ngeri mun kalau asih gitu itu teh artina nu nyaras ka itu teh can ulin eta teh can ulinan Quran jadi Quran bisa jadikan tempat ulin orang pertama kali minimal jadi petunjuk kan gitu ya hudan linnasi wa bayanul linnas wa huda wa mau'izul lil muttaqin pada akhir nama itu akan menjadi keterangan jelas kemudian menjadi petunjuk kemudian jadi pembelajaran syarat ini memang akan berguna bagi orang-orang yang ingin mendekat kepada Allah. Saya ingin muttaqin itu orang yang berusaha menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Itulah yang beberapa hal tentang akibat. Kurang lebih kalau kita perhatikan dalam Al-Qur'an ada 3 makna akibat dalam Al-Qur'an, bukan secara bahasa. Pertama, balasan. Kan balasan itu ada balasan baik, ada balasan buruk. Kan? Kamu cek orang mah aya balasan upah, aya balasan SP, surat peringatan. Nah, akibat ini digunakan biasanya untuk balasan yang buruk, sedangkan yang baik itu biasanya menggunakan kata sawab atau khair. Kayaknya itu kan pahala artinya. Sawab itu artinya pahala atau khair itu adalah kebaikan. Pertama itu adalah balasan yang buruk. Kemudian yang kedua tadi teh akibat sebagai hasil dari sebab gitu. Aya sebab, aya akibat.
Kemudian yang ketiga adalah generasi penerus. Karena generasi penerus itu akibat dari kelakuan orang sebagai kolotna yang indungna. Orang sebabna indung jeung bapak, akibatnya adalah generasi penerus. Itu yang digunakan dalam Al-Qur'an, kata-kata akibat. Jadi tidak selalu konotasinya buruk. Tapi ada yang ketiga konotasinya bisa jadi baik. Adalah generasi penerus, karena generasi penerus adalah akibat dari ulah si Erlan dan pemajikan anak. Gitu maksudnya. Pamulah si Erlan unggal poe Jumat, malam Jumat. Pugu orang keletik kene. Bedego. Kan gitu pada akhirnya. Cik atuh. Nah, itu 3 hal yang mari kita diskusikan sama-sama penemuan kita masing-masing agar pemahaman tentang akibat kita lebih melebar. Tapi intinya mah seperti itu. Nah, kita akan perlebar, nanti akan kita dengarkan penyampaian dari penemuan Ustadz Erlan, kemudian lanjut Ustadz Niki, Ustadz Agus, Ustadz Aziz sama Ustadz Ihsan, penemuan-penemuan tentang akibat. Ini yang tadi di-share itu ada 8 golongan yang kena akibat. Nanti kita jelaskan, tapi sebelum saya jelaskan, silakan Ustadz Erlan, Ustadz Niki, Ustadz Agus, Ustadz Aziz dan Ustadz Ihsan yang menambahkan pengetahuan tentang akibat. Ustadz Erlan suka penak. Disikirin sud. Ustadz Erlan, dari penemuan surat apa? Tadi surat Ar-Rum ayat 9 tadi. Apa yang Ustaz dapatkan dari bacaan? Intinya anjuran dan kewajiban untuk memikirkan segala yang ada di dalam semesta ini, Ustaz. Yang pertama itu, Ustaz. Mikir artinya. Ya, lanjut. Anjuran dan kewajiban. Sifatnya anjurannya kewajiban berarti. Ya, anjuran itu kewajiban. Poin yang keduanya, hari kiamat menunjukkan akan terjadinya kehancuran di dunia pada akhir umurnya. Setiap yang ada awal pasti ada Akhir. insyaallah. Poin yang ketiga, banyak sekali manusia yang mengingkari adanya hari kebangkitan setelah kematian. Is apal kieu nya tapi nolakeun. Nolakeun, Ada tak gitu. namanya hari kebangkitan. Insyaallah. Memperhatikan kejadian-kejadian masa lampau sebagai pelajaran dan hal yang harus dipetik hikmahnya. Nah, ini yang perlu Ya, hikmahnya. Memikirkan masa lampau ya, supaya kita dapat mana hikmah. Bukan hanya sekedar ilmu pengetahuan. Hikmah itu lebih tinggi daripada Lebih luas. Ya. luas. Poin selanjutnya, berdasarkan kepada kekuatan fisik, banyaknya harta, kekayaan, dan banyaknya anak adalah suatu kekeliruan yang nyata. Banyak orang yang banyaknya harta, kekayaan, dan anak itu menjadi suatu kekeliruan yang nyata. Hal itu disebabkan seluruh kekayaan, kemakmuran hidup, dan kemajuan peradaban sedikit pun tidak berguna bagi para pemiliknya di hari kelak nanti kiamat. Harta dan anak. Betadina teh dia bisa jang nyogok gitu. Anak-anak tuh jadi orang dalam. Poin terakhir, sesungguhnya pembinasaan umat-umat terdahulu yang ingkar kepada Allah dan para rasul adalah tindakan yang sangat tepat dan adil. Pembinasaan tersebut bukanlah tanpa kesalahan atau peringatan sebelumnya. Dengan kedatangan para rasul dan mukjizat-mukjizat pendukungnya, melainkan disebabkan kezaliman mereka terhadap diri sendiri dengan menyekutukan Allah. Penggunaan hukum sebab akibat. Itu harus hati-hati menggunakannya. Karena secara umum hanya berlaku pada sesuatu yang terikat oleh ruang dan waktu. Dengan kata lain, hanya untuk makhluk. Karena akan sangat bahaya
jika penggunaan hukum sebab akibat kausalitas itu bagi holik. Makanya logika holik itu adalah wal awal wal akhir, tidak ada awal dan tidak ada akhir. Kalau pakai sebab akibat, gara-gara ya Allah, berarti yang membuat pujaan adanya Allah apa? Nggak berlaku seperti itu. Oh iya. Gitu. Jadi dan kepentingan kausalitas itu lebih menunjukkan kepada aspek agar manusia menemukan nilai. Nilai itu bisa berlahir sesuatu disebut buruk, sesuatu disebut baik dan seterusnya. Gitu. Jadi proses berpikir manusia hingga menemukan apa yang disebut dengan sebab akibat itu menyatakan bahwa proses pencarian kebenaran itu tidak pernah usai, terus menerus, hanya berhenti pada satu penilaian ke penilaian yang lain. Makanya sebab akibat bagi orang yang belum dewasa dengan kapasitas berpikir ada pada kebenarannya tersendiri dan akan sangat berbeda dengan cara penilaian kausalitas orang dengan sejumlah pengalamannya yang jauh lebih luas. Dan efeknya dalam proses pengambilan hikmahnya pun akan berbeda. Gitu. Jadi ini sebagai jembatan agar manusia bisa memahami keberadaan dirinya dalam berproses melalui cara berpikir, karena tidak selamanya cara berpikir ini berlaku bagi Tuhan, atau bahkan bisa bilang sangat tidak berlaku, hanya terikat oleh ruang dan waktu. Bisa percaya sok gunakan cara berpikir kausalitas kepada Allah, itu hanya berlaku pada ketentuan Allah, bukan pada Allah. Ya, Oke? Siap. insyaallah next. Hatur nuhun Ustaz. Ada tambahan ya? Tambahan. Betul. Mungkin Poin terakhir adalah kita pahami sebagai ternyata banyak yang tuduhan-tuduhan. Kok Allah bisa nggak bisa kesakit sih? Allah teh maha rahim, Allah maha adil, Allah maha penyayang, maha pengasih. Kok dibinasakan umat-umat terdahulu? Guys, jangan salah. Mereka sudah melanggar ini. Gitu. Dalam tengah langgar mungkin kan dibinasakan. Mustahil dibinasakan. Itu banyak. Jadi bukan naik. Iya naik. Sunatullah berbentuk ajakan para rasul untuk taat. Bisa jadi sih kayak gitu. Sunatullah kan itu. Aturan-aturan pasti yang jelas. Tentang akhirat kan hanya lewat wahyu. Kalau tentang alam bisa lewat sains. Karena Kalimantan lo pas Umar bin Khattab teh pas ayah gempa teh siapa yang melakukan maksiat itu? Iya. Pendekat terus, oh iya ngalanggar sunatullah lah saya gitu ya. Ya, betul. Next. Kan logika itu kan kadang bisa ditarik waktu ayeuna. Iya. Kurang uli ya. Ya, next. Kita sedikit surat apa kamu? Surat Al-Imran. Ayat 137. Gitu ya. Al-Imran ya. Al-Imran 137. 137. Yang kita bacakan tadi betul. Apa yang bisa disampaikan dari pembacaan barusan? Dari sebab akibatnya itu adalah berkaitan dengan akibat muqaddimah atau dari awal umat kita mempelajari sunatullah, yaitu kesatu mempelajari kisah-kisah orang terdahulu para nabi. Itu poinnya. Terus siapa yang mengikuti manhaj para nabi, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Oh iya. Kalau kita Mengikuti kisah kaum yang mengikuti ajaran Rasul, maka akan mendapatkan kebahagiaan. Oke, jika justru menolak atau mengingkari, Maka akan masuk
penyesalan intinya. kesengsaraan gitu ya. Jadi sunatullah yang betul itu kayak kalimat dia itu jadi sunatullah. Oke, next. Ada lagi? Poin yang bisa di-share ke kawan-kawan tentang penemuan statistik tentang Ali Imran ayat 137. Contohnya lagi ketika kita akan melakukan sesuatu, intinya lebih ke perang sih saat ini. Ya, terus. Untuk mencapai kemenangan kita harus berlatih Ustaz. Sebelumnya itu Itu sebab akibat ya. Tawakah yang menang ai latihan tara gitu ya. Allah yang menang dulu ai Jual-jual jago mah. jago makan dulu. Ya, semua butuh Proses. dan progres. Terima kasih sedikit. itu aja Ustaz. Ya, kita kalau harus kasihan Ustaz. Next ke Ustaz, ada hal surat An-Nahl ada apa? Surat An-Nahl ayat 126. Oke. Dari penemuan surat An-Nahl ayat 126. Coba apa yang bisa kita bagi? Saya kira akan jauh-jauh dari ini dah. Hanya pembalasan lah, artinya pembalasan. Oke, balasan tadi ya. Ya, dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah lebih baik bagi orang yang sabar. Jika kamu ingin membalas, Balaslah yang setimpal, setimpal. Oke. Tapi tetap memaafkan lebih baik. Biarlah Allah yang bertindak. masalah. Udah gitu teh, serulah manusia kepada agama Allah. Mufradat lugawiyah. Serulah manusia kepada agama Allah dengan nasihat, pelajaran dan ibrah yang bermanfaat dan perkataan yang lembut. Sedangkan cara yang kedua yaitu mau izah hasanah dengan cara dakwah yang digunakan untuk masyarakat awam, dan debatlah mereka dengan bersikap menentang dengan cara dan bentuk debat yang baik seperti dengan cara yang lembut, kata-kata yang santun, lebih memilih bentuk bantahan yang paling mudah dan komunikatif, dalil-dalil yang paling tepat dan kuat, serta permis-permis yang paling populer familiar di telinga. Bahasanya kecewa banget kan. Ada lagi, berarti diajarkan kan cara dakwahnya. Iya, karena cara dakwah. Cara dakwah itu harus gitu. Kalau kita mau ngambil prototipe yang paling baik kira-kira siapa? Iya. Iya, Muhammad. Nabi Muhammad kan? Kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala dengan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kan zaman ini nama Nabi Muhammad sudah bagian dari masa ya, kisah-kisah orang dahulu dan Nabi Muhammad sekarang sudah tidak hadir di hadapan kita dalam bentuk biasa. Insya Allah menjadi saksi buat kita di akhirat kelak. Sebab-sebab turunnya ayat. Oke. Meriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW berdiri di dekat jasad Hamzah alaihissalam ketika ia syahid, lalu dan waktu itu jasadnya dimutilasi. Lalu beliau berkata, sungguh aku akan melakukan pembalasan untuk kamu wahai Hamzah dengan memutilasi 70 orang dari mereka. Lalu malaikat Jibril alaihissalam turun, sedang waktu itu Rasulullah SAW masih berdiri dengan membawa beberapa ayat penutup surah An-Nahl tersebut sampai akhir surah. Lalu Rasulullah SAW menahan diri dan mengurungkan keinginan beliau. Kejadian perang Uhud, korban kaum Ansar berjumlah 64 dan kaum Muhajirin berjumlah 66 orang, termasuk Hamzah. Jasad para korban ini dimutilasi oleh musuh. Berapa? 64 dari kaum Ansor dan 4 kaum Muhajirin. 4 kaum Muhajirin. Hamzah termasuk Muhajirin. Ya. Iya. Lalu sesungguhnya
Sesungguhnya kami pada suatu hari berhasil mengalahkan mereka. Kami akan membalas mereka lebih dari ini. Lalu ketika Fatu Mekah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Asyuti mengatakan zahir hadis ini mengindikasi turunnya surat ini adalah pada kejadian Fatu Mekah. Sementara dalam hadis sebelumnya menunjukkan surah ini turun pada kejadian Uhud. Dalam hal ini Ibnul Hasar mencoba menyengkronkan di antara kedua riwayat tersebut dengan mengatakan bahwa surat ini pertama kali turun di Mekah, kemudian di Uhud, kemudian pada kejadian Fatu Mekah. Jadi 3 kali. 3 kali turun, Masya Allah. Sebab pengingat Allah dari Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Masya Allah. Masih ada? Masya Allah. Dan kali. Oke. Kalau sekedar. Ada satu poin lagi? Ayat ini memiliki korelasi baik dengan ayat sebelumnya. Pembicaraan ayat ini berbentuk gradual, yaitu dari orang yang diajak dan diberi mauizah, lalu menuju orang yang perlu dihadapi dengan debat, menuju orang yang perlu dibalas dengan perbuatannya. Oke, nah, masih kontennya seputar dakwah ya. Ya. Oke. Kemudian masih tentang dakwah, saya tambahkan nanti ada 3 cara yang Ustaz Agus kan saya masih ingat ayatnya ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izah hasanah, pelajaran yang baik, nasihat yang baik. Wajadilhum billati ahsan, yang ketiga dengan cara debat. Jadi saya ingat ayatnya 3 cara inilah, ternyata 3 cara ini untuk mustami yang berbeda. Nah, beliau menggunakan debat ini biasanya digunakan untuk orang-orang orientalis, orang-orang pemikir gitu. Ini orang awam. Orang awam nomor apa tuh dalil nomor seberapa? Apa itu tepat. Cara mau belajar sih ya kita udah apa? Nanti orang-orang nggak dalil naon kan? Nanti muncul hikmah tadi saya ngambil pelajaran dari bacaan-bacaan yang kita munculkan. Nah ini kita belajar di sini. Nah, metode saya dakwah hari ini, gimana? Karena saya tidak menganggap Anda orang awam lagi, asalkan semua sekarang. Kan malah mah, caranya caplok kan gitu ya maksudnya. Caplok gitu. Itu kan gede enak. Jadi awas dakwah yang beredar hari ini. Tepatnya. Bentuknya. Ya. Kamu bawakan dia kan belum saatnya. Diajak untuk pintar kayak sedang kita dikejut awal kan deketin yang yakin nih pak modal tuh tapi kerasan akhirnya tuh ketika di mentalan dia sehari ya di masjid tadi yang lain bubar jika bubar tinggal lagi lagi justru ada teknik peningkatan cara dakwah baik masing-masing. Artinya kita dakwah untuk diri kita sendiri aja lah, nggak usah nunggu ajakan batu, ajak dari orang sana masing-masing. Nah itu kontennya seperti itu. Jadi memang nanti lanjut saja sudah ini. Ini ada panjang soalnya. Tadi tuh sampai kisah-kisah inilah dijadikan pelajaran-pelajaran baik, nasihat-nasihat buat orang awam. Jadi kalau mau belajar dakwah pertama kali, kita ambil konten-konten kisah-kisah terdahulu. Kalau mau mengajak kebaikan, cari kaum-kaum yang baik-baik, yang mengikuti ajakan para rasulnya, sehingga mendapatkan kebahagiaan. Tapi supaya berhenti untuk melakukan kejahatan, kita ambil kisah-kisah terdahulu yang memang mereka mengingkari ajakan Rasulullah, yang pada akhirnya mereka mendapatkan kesengsaraan. Kalau ingin mau berlatih untuk berdakwah pertama kali, lihat mustaminya dulu. Nah, itu yang keren, masya Allah. Kemudian tadi ya bahasa Ustaz Agus yang saya tangkap tadi, balaslah dengan setimpal, jangan lebih dari apa yang kita kena. Tapi memaafkan justru lebih baik. Ini dicontohkan nalika Rasulullah ngambek luar biasa Hamzah, pamannya kan. Setelah Umar bin Khattab, Hamzah yang masuk Islam.
Dua panglima besar yang pertama kali perang Badar, panglima iya. Superhero antara lain 3 orang, Ali bin Abi Thalib, Hamzah, dan siapa? Bilal. Itu, ya kan? Itu 3 superhero perang Badar mu. Karena kan perang Badar kayak maju ti luar cenah pangjagona, cenah cek orang kafir teh ya. Terus kita tanding dulu tiluan-tiluan. Kami akan mengeluarkan yang terbaik. Silakan keluarkan yang terbaik. Rasulullah pertama kali strateginya milih orang-orang Ansor. Yang memang Madinah kan memang daerah konflik perang we Aus jeung Khazraj. Jadi geus terlatih untuk berperang. Pilih 3 orang Ansor. Orang kafir Quraisy nolak. Oh, Rasulullah milih orang Ansor. Muhajirin dong sama-sama orang Mekah, cenah pilihanana gitu eta teh. Urang geus ngeperti heula orang Ansor mah. Da geus biasa perang, orang Mekah mah tara. Damai hirupna. Dagang bagian teh. Pas dipilih 3 orang Ansor ku Rasulullah. Nah gebeg deh. Wah, teu fair jeung orang Mekah deui jeung orang Madinah gitu. Ya udah dipanggil orang Mekah, Hamzah orang Mekah, Umar orang Mekah. Kemudian satu lagi Bilal bin Rabah itu kan budak yang dibawa ke Mekah, yang dimerdekakan di Mekah oleh Abu Bakar As-Siddiq saat itu. Saat perang Uhud, Hamzah meninggal, bahkan ada satu riwayat masyhur dalam sejarah dimakan jantungnya ku Hindu. Begitu di apa? Cukuran dari mulutnya nya gayam gitu. Teu kumaha ambakna Rasulullah. Bahasa tadi teh. 1 orang terbunuh, saya balas 70. Tadi teh turunlah ayat. Nah, ya Rasulullah, la. Bukan itu. Ajarilah umatmu untuk balas dengan setimpal. Pun dengan cara yang etik, yaitu lewat perang. Dan ini membantah satu ungkapan bahwa Islam disebarkan lewat perang. Toh perang Islam itu bukan ngajak. Itu sebab akibat. Maka ada satu istilah, jadilah seperti lebah, dia menyerang kalau itu perang di Islam lain mimiheulaan. Selalu mereka lebih dahulu mau membinasakan daripada dia balas. Mereka ngajak perang, balas ke perang gitu. Nah itu dari akibat jauh-jauh karena perang Uhud. Ya Masya Allah, luar biasa. Next, mengasan hadis tambahan dari sekitar surat ayat 60. Masya Allah. Temuan apa yang ditemukan dari beberapa? Intinya mah sama sih, balasan dengan setimpal. Oh, Masya Allah, balasan dari Judul besarnya janji Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pertolongan, kemenangan dan surga bagi orang-orang muhajirin yang berperang demi membela diri. Tadinya mengikuti perintah Rasulullah, para Rasulullah. Terus kan? Nanti kita lanjutkan. Terus waman akobah di sini, barang siapa dari kaum mukminin yang membalas orang yang berlaku jolim terhadapnya dengan balasan yang seimbang dan sama dengan kejoliman yang ditimpakan kepadanya. Asbabul Kisos teh ya. Kita mun tinggal kanan gitu. ya gitu. Asbabul nuzul Ibnu Abdi Hatim dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Muqatil bahwa ayat ini turun berkaitan dengan sebuah data semen yang dikirim oleh Rasulullah SAW. Data semen apa? Komplotan perang. Apa? Perangnya, tentara perang. Oh, tentara perang. Ya, Okay. perang Uhud itu. Data semen. Ya. Gitu. Terus tafsirnya, itulah apa yang kami kisahkan kepadamu berupa pemenuhan janji untuk orang-orang yang berhijrah, yang terbunuh atau meninggal dunia secara wajar. Barang siapa dari kaum mukminin yang diperangi secara jolim dan ia membalas orang-orang musyrik yang telah menganiaya dirinya, kemudian ia dijolimi dengan membuat dirinya terpaksa harus berhijrah meninggalkan kampung halaman dan diperangi terlebih dahulu, bukan yang memulai peperangan dan bukan pihak yang berinisiatif terlebih dahulu untuk berperang. Pasti saja. Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan menolong dirinya dengan pertolongan yang sangat kuat.
kemenangan pertama, kemenangan kedua, kemenangan terus menerus yang Allah berikan kepada kaum muslimin. Amin. Terus memulai tindakan kejoliman terhadap seseorang dibuat ikob yang artinya menghukum dan membalas. Aturan yang harus ada hukuman. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Seperti surat Asy-Syura ayat 40 plus Al-Baqarah 194. Oleh sebab itu barang siapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. Bisa balas dengan, tapi tetap dimaafkan pasti lebih. Cuman tetap sama. Dia darah semen pasti tentang perang-perang Badar, perang Uhud. Ini masih dua perang itu yang dibahas. Karena ditanya 68 orang terbunuh di perang Uhud. Ya gara-gara kan kita perang Uhud. Jadi disuruh-suruh, tong carangkat di gunung. Cici kita di gunung. Orang kafir kan banyak penimba di anak, kabur kan dua, putar. Yang pemanah itu yang Rasulullah jangan pernah ke bawah meninggalkan posisinya. Kita kami takut konimanya, wah kabur orang kafir lagi. Konimah nggak ada, sih oleh orang kafir muter kalau yang lain nanti gara-gara tidak mengikuti. Meskipun secara kenyataan perang Uhud itu lamun di siga pertandingan sepak bola, memang kita kebobolan, tapi tetap kita menang 2-1 gitu. Kita menang galak, orang kafir mundur menang gitu. Tapi kalau selalu eleh. Tapi Rasulullah ketika bangun sadar dari banyaknya darah, maka sahabat pas ada yang sampai pingsan bangun lihat Rasulullah udah gak ada lagi. Kemana Rasulullah perang deui? Wah kalau gitu saya juga perang lagi. Ada cek dokter mau bisa gerak. Dan bergerak lagi. Kalau tadi apa? Tujuannya untuk melindungi Rasul. Dilakon lagi itu yang sudah bisa 3 hari dilakon. Masya Allah, Allah. Dan terakhir pemaparan dari Ustaz Ihsan. Mulai surat apa? Yunus 35. Yunus 35. Oke. Apa yang bisa kami yang Ustaz Ihsan share bawa? Tafsirnya mah judulnya penetapan adanya hari kebangkitan. Penetapan Adanya hari kebangkitan. hari kebangkitan. PHK. Oke, terus next. Sebab rasa sombong dan takabur mereka tidak mau beriman kepada hari kebangkitan dan hari kiamat. Mereka tidak menjawab pertanyaan ini sebagaimana mereka mampu menjawab 5 pertanyaan dahulu. Maka Allah lah yang menjawab mereka dengan firman Qulillah, yaitu katakan wahai Rasul, hanya Allah yang maha kuasa untuk memulai penciptaan makhluk kemudian menghidupkannya kembali, karena yang maha kuasa untuk memulainya, maka dia pun maha kuasa untuk mengulangi kehidupan kembali. Wal awal wal akhir wa mubdi'u, dia yang mengawali dan dia yang mengakhir. Jadi sifat Allahnya al-mubdi dan mengakhiri dengan Allah benar. Lanjut. Fikih kehidupannya bentuk pencelaan kedua adalah bahwa orang-orang musyrik telah menjadikan sekutu-sekutu itu sebagai Tuhan yang disembah, padahal mereka tidak bisa memberikan hidayah. Mereka sendiri apa memberikan orang lain. Oke, tangkap. Maksudnya adalah bagaimana kalian bisa menyembah berhala dan bagaimana kalian merelakan diri dan akal kalian mengambil keputusan yang jelas-jelas salah ini. Kalian menyembah Tuhan-Tuhan yang tidak
yang tidak berbuat apa-apa untuk dirinya melainkan melalui orang lain. Sementara Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa melakukan apa yang dikehendaki, tetapi kalian malah tidak menyembahnya. Adapun ancaman itu terhadap perbuatan kufur dan pendustaan, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan dan akan memberi balasan atas perbuatan itu. Oke. Ada lagi? Iya. Udah. Ya. Satu hal nanti bisa kita simpulkan hampir sama, tapi ini ada lebih lagi. Unik lagi, memang mengaitkan ayat itu tentang hari kebangkitan. Logikanya kalau dia mampu memulai pun pasti mampu mengakhiri. Atau memang berapa kali kita menjadi saksi bahwa setiap yang berawal pasti akan berakhir. Entah itu dengan cara apapun, yang pasti semua yang hidup kullu nafsin za'iqatul. Sebanyak apapun harta yang dimiliki, sebanyak anak, bisakah menolak kematian? Anak saya jenderal aman, malaikat Jibril datang aman kan? Mau banyak harta siap yang nyuap, oke lah, kedeui lah abdi mah. Antrianna dipundurkeun we. Sabarahaan. Sugana bisa kitu meureun. Marok sih bisa gitu. Padahal sudah menjadi ketetapannya kullu nafsin za'iqatul. Tak ada satupun yang bisa menolak itu. Hatta Rasulullah SAW sendiri. Meskipun ada cerita pernah memang riwayatnya masyhur nih di hadis Bukhari, Nabi Musa pernah apa ini sih? Tusuk mata malaikat. Dicolok. Asdat. Bahkan dijero ya lah, ngambilnya. Waktu mau meninggal hari ini kata Allah, ayo gitu. Nah, pas datang malaikat dicolok atuh. Tuh. Colok. Pas balik lagi ya Allah. Kekasihmu tidak mau meninggal sudah. Kenapa? Saya belum ngomong apa-apa udah dicolok sudah. Insyaallah. Eta hadis sahih. Cuman ya ada beberapa yang menyampaikannya kurang etis. Jadi seakan-akan wah parah Nabi Musa. Wah ini nyolok malah ikat. Tapi ternyata di syarah hadisnya saat itu malaikat menyerupai manusia, sosok laki-laki. Teu salam heula teu naon asup ka eta. Nama nanti teu mau asup ka imah. Sah dong nya di tengah. Da pasti disangkana rek maling gitu. Da bener rek maling kan, rek nyokot. Nyawana maksudnya kan gitu. Lain barang berharga nah. Kata Allah, balik lagi terkenal. Salam heula atuh ceras. Akhirnya izinin assalamualaikum, baru masuk. Ada apa gerangan? Saya malaikat yang diutus oleh Allah untuk mengambil nyawa Anda. Hari ini saya meninggal ya udah. Tuh aslinya mah. Ikhlas. Dan memang waktunya. Jadi langsung ge. Ada bumbu. Rek nyumput di, kalaupun kita sembunyi di apa namanya teh, peti mati yang sudah dilapisi besi misalnya, dikunci anger nepi tidak dekat pulang assalamualaikum Erlan itu jenis gitu. Jadi hari kebangkitan satu hal, satu logika yang digunakan, kita asalnya mati bukan hidup. Ya kan? Karena hidup dalam kacamata Islam adalah ketika jasad sudah dimasuki ruh. Meskipun secara sains hari ini medis bilang hidup itu bergerak. Tapi ketika ditanya robot hidup tak? Hidup. Bergerak gitu. Meskipun bergerak. Ya teori itu mereka pun agak kebingungan ketika hidupnya bergerak. Sperma kita itu kan bergerak melewat masuk ke rahim itu sel telur kan gerak ya teh bercicing gitu kan ente teh
pemenang dari ribuan jutaan sel sperma kan gitu. Maka jangan paling gua yes gitu. Mentak ini satu pelajaran penting bahwa sebagaimanapun Anda kondisi hari ini, Anda hakikatnya adalah pemenang. Kita adalah pemenang. Malaikat juga tahu kita menang. Kita menang, malaikat juga tahu siapa yang jadi pemenangnya kan gitu. Bener itu. Maka jangan pernah merendahkan diri kecuali di hadapan sang ilahi rabbi. Karena bagaimanapun la haula wala quwwata illa billah. Urang menang ge anger kalau teh ih bro gitu dah gitu dah. Urang menang itu panglelesna teh pada oh ya mau menang. Kalau disentil setik menang jadi nanti. Bisa gitu meureun kasusna teh. Pada akhirnya tetap kebanggaan diri kita tetap harus ada, tapi jangan jadi sebab itu munculnya ujub dalam diri kita sampai lupa la haula wala quwata illa billah. Bukan kita hebat, tapi Allah sudah hebatkan kita. Bukan kita kuat, tapi Allah beri kekuatan kita. Bukan kita pintar, tapi Allah berikan ilmu kepada kita. Meskipun sepintar-pintarnya orang, kata Allah, itu masih kecil. Alhamdulillah, saya tutup dengan 8 golongan yang benang akibat dalam Al-Quran. Pertama adalah al-mukadzibun, orang-orang yang mendustakan ajakan para rasul maksudnya. Nanti pada akhirnya akibatnya dia mengingkari Allah. Karena isi semua dakwah Rasul adalah u'budullaha wala tusyriku bihi. Sembahlah hanya Allah, jangan pernah menduakan atau mentigakannya. Yang kedua, al-mufsidin, orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Itu dapat akibat. Nya. Simpelna cik kira-kira banjir. Kan selalunya oh ieu mah azab ti Allah. Cek heula. Cek heula pasti ada kesalahan yang kita lakukan. Resapan air sudah tidak ada, wajar tuh banjir. Salah sah pada akhirnya. Pada akhirnya seperti itu. Al-mufsidin. Mereka merusak. Az-zalimin yang ketiga. Anu zalim tantos kan kayak gitu. In ahsantum li anfusikum wa idza asatum falaha. Hakikat kebaikan itu, kamu berbuat baik itu sebenarnya buat ente ege. Lenjang batu. Tapi lamun ngalakukan sarua, ngalakukan kejahatan ge meskipun batur korbanna, pada dasarnya orang bakal jadi rugi. Nu zalimnya, oh pasti menang nu zalimnya. Sok lihat sejarah. Siapa yang mengalahkan orang-orang zalim misalnya? Angger orang-orang zalim kan anu ngebantalna. Ya. Perebutan perusahaan, perebutan kekuasaan geng-gengan misalkan naon anggaran eleh nama ku kaum-kaum mereka kene nu zalim-zalim kene sarua. Ya. Nu jualan barang-barang haram, narkoba dan sebagainya ku saha hancurna. Kartel-kartel gini misalkan sana di Meksiko teh kartel doba-dobain di saya sekolah doba teh eta kartel di Meksiko, Kolombia. Eta film nonton kemarin sa. Itu kan emangnya aku sah. Ku kartel kene. Ya. Maka itu sunatullah. Nu zalim bakal diajarkan ku zalim deui. Gitu. Al-munzirin itu yang mereka mengabaikan peringatan Allah. Mesti peringatan deh, coy. Itu pasti benar akibat. Kemudian yang kelima adalah yang tidak memanfaatkan sejarah tadi. Mikir atuh gitu. Ya diajak mikir hese. Kemudian yang keenam, tadi mah yang keenam teh kurang lebih orang-orang yang berusaha menipu Allah. Marukna teh bisa nipu orang-orang munafik. Hakikatnya kan menipu orang-orang mukmin ya. Mereka keterlaluan, bahkan orang mukmin ini bisa ditipu kurang, apalagi Allah. Yap. Kemudian al-mujrimin yang sudah bergelimang dosa, yang lupa untuk cara bertaubat.
Yang kedelapan adalah orang-orang kafir tentu. Yang seperti tadi, salah satu yang paling fatal bahaya adalah kita mengingkari namanya hari kebangkitan yang sebagai rukun iman yang kepada Allah, kepada malaikat, kepada kita, kepada Rasul. Hari kiamat yang kelima berarti. Yang keenam kan qada dan qadar ya. Maaf. Sebagai rukun iman yang kelima. Fatal ya. Bahkan dalam Al-Qur'an diksi yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala misalkan ayam menyederhanakan 6 rukun iman itu menjadi 2. Man amana billahi wal yaumil akhir. Pasti yaumil akhir bawa. Saking pentingna. Karena tadi akibatnya tadi teh nyangka teh bakal boga bisa disogok. Nyangka teh bakal kamari banyak istilahnya neraka dijagaan ku 9 malaikat ya kemarin tuh. Wah, orang boga anak-anak jenderal. Lawan udah 18 bulan. Kayak gitunya dulunya. Kayak orang dalam misalkan lah bisa lolos, Masya Allah. Itu kan sebagai ungkapan-ungkapan sebetulnya tidak percaya itu. Nah, itu fatal kalau kita tidak sadar bahwa setiap awal pasti ada akhir. Tapi akhir dari sesuatu itu bukan berarti akhir dari segalanya. Justru awal kita menuju kepada kehidupan yang abadi. Jangan gadaikan kehidupan yang sementara sehingga kita lupa bahwa ada kehidupan yang abadi selamanya. Lebat gitu. Nah, gulung anu sementara sampai lupa untuk mendapatkan kehidupan yang segitu saja kemudian mudah-mudahan bisa dipahami. Tapi tadi ya ada yang terakhir, akibat itu ada juga generasi penerus. Yang satu ayat ini di surat Al-Zukhruf ayat 28 yang konteksnya itu awas hati-hati, kewajiban orang tua adalah mengajarkan tauhid yang paling sebelum pelajaran apapun, ajarkan pelajaran tauhid. Saya ingat kata-katanya Luqmanul Hakim kepada anaknya tentang tauhid, sederhana sekali. Nah, jika engkau melakukan kebaikan dan aku tidak menyaksikan dan engkau tidak mendapatkan pujianku, jangan kecewa. Pun melakukan kebaikan, gurumu tak lihat, kemudian Anda tidak mendapatkan pujian dari gurunya, tidak mendapatkan bintang tilu di guru, nah jangan kecewa. Karena meskipun kita tidak melihat, ada satu sosok yang maha melihat segala kebaikan, akan dia apresiasi. Itu membiasakan budak. Kan budak marah seperti budak naon teh laporan, "Papa, aku bisa." Kayak naon? Pendidikan anaknya sampai ka dieu. Pujian kita kan terbatas. Tidak selamanya bisa mendampingi anak. Kadang kita dengan kesibukan masing-masing. Tapi ajarkan heula ka budak. Meskipun Anda tidak dapat ujian dari ayahmu, dari orang tuamu, dari bahkan gurumu, tapi ingat ada satu sosok yang akan selalu senantiasa melihatmu melakukan kebaikan dan senantiasa akan mengapresiasimu. Lu gitu teh tahu. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dzunubana wal ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas berbagi ilmunya dari penemuan-penemuan berbagai ayat yang berbeda. Meskipun tadi sedikit agak terlambat mengawali kajian, hampir setengah jam kita molor. Karena pada apa istilahnya, pada anteng gitu, jika ujian nasional anteng gitu. Jika itu warabu. Tapi alhamdulillah
pemahaman yang sempurna kita dapatkan dari kajian hari ini. Tuh hari kusa orang mah nya muatang tuh bisa sampai ke dia penjelasan, tapi bebarengan mah mundel sajudul gitu nya, mundel sajudul. Nuhun kasadayana, mari kita tetap istiqomah, tetap konsisten. Kita bentuk-bentuk kajian kita terus kita kembangkan, referensi terus kita kembangkan juga. Jangan hanya terfokus pada satu. Bisa jadi ada beberapa informasi yang terlewat dalam satu kitab, kita bisa temukan di kitab yang lain. Dan kita pelajari juga bagaimana bentuk-bentuk tafsir yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.